Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi fungsi. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai definisi fungsi dan jenis-jenis fungsi. Kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai operasi fungsi. Ini juga sebenarnya sangat mudah karena sebenarnya operasi fungsi itu sudah selalu kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari atau sudah juga Anda kenal di matematika di saat SMA atau SMK-nya. Sehingga apa yang akan saya jelaskan hari ini juga masih mengenai tentang operasi fungsi untuk mengingatkan. Nah, yang pertama di dalam operasi fungsi ini ada pertambahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian, dan ada juga pembagian. Jadi ada sum itu adalah pertambahan di sini. Ketika kita memiliki fungsi f dan g, kemudian kita jumlahkan, maka didefinisikan sebagai fungsi f plus g. X itu adalah fx ditambah dengan gx. Kemudian difference atau selisih. Jadi ketika kita memiliki fungsi f dan g, selisih dari fungsi f dikurangi dengan g itu adalah fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. Kemudian perkalian dari fungsi f dan g-nya, f dot g, yaitu adalah fx dikali dengan fungsi gx-nya. Kemudian untuk pembagian juga sama, yaitu fx dibagi dengan gx-nya. Nah, di sini untuk yang ketiga, untuk pembagian itu harus dicatat bahwa gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ketika kita ingin membagi dua fungsi, fx dibagi dengan gx, Anda harus dapat membatasi domainnya yang tidak menyebabkan gx-nya sama dengan 0. Jadi X yang menyebabkan Gx bernilai 0 itu harus dikeluarkan dari daerah asalnya. Paham ya? Karena kalau penyebutnya 0, maka bilangannya menjadi tidak terdefinisi. Nah, ini contohnya misalnya kita memiliki dua fungsi. Fungsi fx-nya adalah x dikurangi 3/2, kemudian gx-nya adalah akar pangkat 2 dari x. Tadi ada operasi fungsi pertambahan, kemudian ada selisih, ada perkalian, dan ada pembagian. Yang pertama, kita mencari operasi fungsi plus atau sum, yaitu f plus gx, sehingga tadi nilainya adalah fx ditambahkan dengan gx-nya. Ya tinggal disubstitusikan saja, fx-nya adalah x dikurangi 3/2 ditambah dengan akar x. Kemudian di sini selisihnya yaitu dari 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian kenapa dari 0 sampai dengan tak hingga? Karena nilai di bawah akar itu harus lebih besar dari 0. Sehingga nanti ini dapat terdefinisi. Kemudian selisihnya. Selisihnya adalah f dikurangi dengan g, yaitu fx dikurangi dengan gx. Berarti tinggal substitusikan lagi. Fx kemudian dikurangi dengan gx. Domainnya masih tetap sama karena nilai di bawah akar harus lebih besar dari 0. Kemudian perkaliannya. Untuk perkaliannya dot di sini berarti fx dikalikan dengan gx, ya tinggal disubstitusikan ini fx-nya. Kemudian dikalikan dengan akar x, kemudian domainnya tetap sama, 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian yang terakhir adalah pembagian. Pembagian di sini sama seperti yang tadi, tinggal dibagikan saja fungsinya. Fungsi fx-nya adalah x dikurangi 3/2 dibagi dengan akar x. Kenapa jadi seperti ini? Kan tadi x per 3 dibagi 2 dibagi dengan akar x. Ini akan sama dengan x dikurangi 3/2 kali 1/x. Yaitu akar dari x. Paham ya? Sehingga diperoleh x dikurangi 3/2 akar x. Mudah ya untuk operasi fungsi. Kemudian contoh yang keduanya, sama seperti tadi, kita memiliki dua fungsi, fx-nya adalah akar pangkat 4 dari x plus 1, kemudian gx-nya adalah akar dari 9 dikurangi x kuadrat.
Ingat dengan domain minus 1 sampai dengan tak hingga. Kenapa domainnya minus 1 sampai dengan tak hingga? Yang di sini kan tadi, di sini X ditambah 1 harus lebih dari 0. Sehingga X-nya harus lebih besar dari minus 1. Dan ini sama dengan, X-nya lebih besar sama dengan 0 maksud saya ya. Sehingga domainnya adalah minus 1 sampai dengan tak hingga. Kemudian yang ini juga sama. 9 dikurangi dengan X kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini Anda faktorkan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. 3 ditambah dengan X, nilainya lebih besar sama dengan 0. Sehingga X-nya itu berada dalam interval minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Maka operasi yang bisa dilakukannya adalah untuk domainnya kita gabungkan. Anda garis sini. Yang tadi di sini minus 1 sampai sini, sampai dengan tak hingga. Itu wilayah untuk domain yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah minus 3 sampai dengan positif 3. Jadi wilayahnya ada di sini, gabungannya. Sehingga domainnya adalah yang ini. Paham ya? Jadi yang dicarinya adalah irisannya. Irisan dari domain fungsi fx dan fungsi gx-nya. Nah, untuk operasinya sama, jadi tinggal ditambahkan saja untuk operasi penjumlahan F plus G, ya tinggal Fx ditambah dengan Gx. Kemudian domainnya adalah minus 1 sampai dengan 3. Kemudian selisihnya ya tinggal Fx dikurangi dengan Gx, domainnya sama. Kemudian perkalian juga sama. Fx dikalikan dengan Gx, domainnya tetap sama, kemudian pembagian juga sama. Fx dibagi dengan Gx, tinggal dibagi saja. Nah, ini adalah domainnya juga tetap sama. Kemudian berbeda dengan F pangkat 5. F pangkat 5 itu adalah Fx dipangkatkan 5, sehingga nanti akar pangkat 4 dari X plus 1 dipangkatkan 5, yaitu 5/4. Nilainya, ingat ini tidak dioperasikan dengan Gx, sehingga domainnya tetap yang milik F-nya saja, yaitu minus 1 sampai dengan tak hingga. Sampai di sini paham ya? Kemudian ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi juga ini sebenarnya sudah Anda pelajari di SMA atau SMK. Jadi misalnya kita memiliki dua fungsi f dan g, komposisi fungsinya itu ya ditulis sebagai FOG, yaitu f dari gx-nya. Jadi yang disubstitusikan ke dalam fx adalah fungsi gx, di mana domain dari FOG adalah semua nilai x di domain G, yaitu Gx di dalam domain F-nya. Paham ya? Contohnya ini untuk gambaran lainnya. Jadi kalau tadi F dari Gx, kalau ini dirubah jadi G terhadap Fx-nya. Jika F bekerja pada X untuk menghasilkan Fx, dan G kemudian bekerja pada Fx untuk menghasilkan Gfx, maka dikatakan kita telah mengkomposisikan G dengan F. Fungsi yang dihasilkan disebut sebagai fungsi komposisi dengan F, yaitu GOF, yaitu Gfx-nya. Jadi berbeda dengan posisinya. Jadi Anda harus perhatikan FOG X dengan Gfx nanti. Kalau FOG itu yang disubstitusikannya adalah fungsi Gx-nya, bukan fungsi F-nya. Kalau GOF yang disubstitusikannya ya fungsi Fx-nya. Jadi Anda harus paham posisi mana yang, maksudnya fungsi mana yang harus disubstitusikan ke dalam fungsi yang lainnya. Nah, di sini dalam sebuah fungsi komposisi GOF, F adalah daerah asal F dan Fx adalah daerah asal dari G. Kalau GOF, kalau FOG berarti X adalah daerah asal G, Fx adalah daerah hasil, Gx adalah daerah hasil dari F-nya.
Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita memiliki fungsi fx dan gx yang sama dengan contoh yang tadi. Fx-nya adalah x dikurangi 3/2. Kemudian gx-nya adalah akar pangkat x. Maka operasi fungsi untuk komposisi yang diperoleh adalah GOF. Berarti GFX. Fungsi fx ini disubstitusikan ke dalam gx. Paham ya? Jadi fungsi fx ini yang disubstitusikan ke dalam gx. Nah, fx-nya adalah x minus 3/2 yang ini. Ini Anda substitusikan ke dalam fungsi akar x-nya. Sehingga diperoleh GOF adalah akar dari x dikurangi dengan 3/2. Kemudian FOG, kalau FOG ya berarti F GX-nya, sehingga yang disubstitusikannya adalah GX-nya, yaitu fungsi akar X ini yang disubstitusikan ke dalam X di dalam fungsi Fx. Jadi F dari akar X tinggal Anda substitusikan ke dalam ini, yaitu akar pangkat 2X dikurangi 3/2. Mudah ya untuk operasi fungsi karena tinggal Anda substitusikan saja sesuai dengan fungsi mana yang ingin dioperasikan. Untuk fungsi komposisi juga sama, GOF atau FOG-nya. Jadi jangan sampai salah mensubstitusikan fungsi mana yang harusnya disubstitusikan ke dalam fungsi lainnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fungsi balikan. Fungsi balikan ini mungkin Anda kenal sebagai fungsi inverse. Jadi, suatu fungsi f, misalnya di sini mengambil nilai x dari daerah asal D dan memadankannya dengan nilai tunggal y dari daerah hasil y. Jadi, ini ada D, kemudian ini adalah range. Di D itu ada titik x, kemudian di sini ada y, kemudian dia dipadankan oleh fungsi f. Nah, jika kita beruntung, katanya kita dapat membalikan f, yaitu dirubah arahnya dari y ke x. Dirubah dari y ke x dalam R, sehingga kita dapat memperoleh mendapatkan nilai x tempat dia berasal. Nah, fungsi baru ini dihubungkan dengan fungsi inverse-nya, dinamakan sebagai fungsi balikan. Jadi simpelnya, kalau saya sambungkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bercermin, pantulan dari cerminnya itu adalah fungsi inverse-nya. Jadi ketika kita bercermin, kita dihubungkan terhadap cerminnya oleh fungsi f, tapi yang dihubungkan pantulan kita di cermin terhadap diri kita sendiri itu adalah fungsi inverse-nya. Jadi posisinya ketika kita bercermin kan pantulannya itu tangan kanan berubah menjadi tangan kiri, kemudian tangan kiri berubah menjadi tangan kanan. Nah, itu adalah pantulannya. Pantulannya itu disebut sebagai fungsi inverse. Atau ketika Anda menggunakan kamera selfie dan mirrornya itu tidak Anda aktifkan ya. Jadi ketika Anda mengambil selfie, foto yang jadinya adalah berubah posisi. Yang tadinya posisi sebelah kanan, tangan kanan berubah menjadi posisi sebelah kiri, tangan kiri berubah menjadi posisi sebelah kanan. Nah, itu disebut sebagai fungsi balikan atau fungsi inverse dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini dapat saya gambarkan seperti ini. Jadi tadi ada himpunan A misalnya ya, kemudian dipadankan ke dalam elemen di himpunan B melalui fungsi F. Tapi sebaliknya kita ingin menghubungkan fungsi B ke fungsi A, dibalikan, dipantulkan lagi. Nah, ini dihubungkan dengan fungsi inverse-nya. Dan harus Anda ingat bahwa F inverse X itu tidak sama dengan 1/Fx. Bukan sama dengan seperti ini, x pangkat minus 1 itu kan 1/x. Nah, kalau fungsi inverse tidak seperti itu. Karena cara mencari fungsi inverse itu ada beberapa langkah. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Misalnya kita memiliki fungsi fx, kemudian ada titik a, b, kemudian ada garis fungsi y sama dengan x. Misalnya ini adalah saya sebut sebagai cermin. Kemudian pantulannya itu adalah fungsi inverse-nya di sini. Nah, sehingga posisinya yang tadinya sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri, kemudian yang sebelah kiri berubah menjadi sebelah kanan. Paham ya yang tadi saya misalkan ketika kita bercermin atau ketika kita mengambil foto selfie. Nah, contohnya yang paling simpel, misalnya kita memiliki fungsi fx-nya yaitu x ditambah dengan 4. Dengan domain A-nya adalah 1, 2, 3, 4 dan daerah hasilnya atau B-nya 5, 6, 7, 8. Sehingga dapat kita tulis himpunan pasangan terurutnya dari sebuah fungsi di sini, fungsi fx.
1 substitusikan ke dalam fungsinya, dia berpasangan dengan 5. Di mana 5 ini adalah elemen dari himpunan B-nya. Kemudian 2 substitusikan lagi, dia berpasangan hasilnya adalah 6, 2 ditambah 4 adalah 6, sehingga 2 dengan 6, 6-nya juga adalah anggota himpunan B. Kemudian 3 substitusikan lagi, 3 ditambah 4 adalah 7, sehingga 3 berpasangan dengan 7. 7 adalah anggota himpunan B. Kemudian yang terakhir adalah 4. Substitusikan adalah nilainya 8. 8 juga adalah anggota himpunan B. Nah, fungsi inverse dari fx ini adalah f pangkat minus 1 yang merupakan fungsi dari daerah hasil B ke daerah asal atau domain yang dapat dituliskan menjadi seperti ini. Diperoleh dari X. Kenapa F inverse-nya X minus 4? Karena di sini positif, bukan seperti itu. Cara mencarinya, Y, kita misalkan dulu ya, Y sama dengan X ditambah dengan 4. Kemudian, rubah posisinya, Y dikurangi 4 sama dengan X. Kemudian yang ini kita rubah menjadi F inverse X. Kemudian, suku Y-nya kita rubah menjadi X, yaitu X sama dengan 4. Paham ya? Jadi bukan semata-mata karena di sini positif balikannya menjadi minus, bukan seperti itu, tapi ada tahapan dalam mencari fungsi inverse-nya. Kemudian tidak semua fungsi memiliki fungsi inverse. Nah, selanjutnya tadi yang namanya fungsi inverse itu menghubungkan daerah B ke dalam daerah asalnya, yang tadinya range berubah menjadi domain. Yang tadinya domain berubah menjadi range. Jadi kita substitusikan lagi. Sini B, yang B di sini 5 substitusikan ke fungsi inverse-nya. 5 dikurangi 4 adalah 1. Sehingga diperoleh 1 yang merupakan anggota himpunan A. Kemudian substitusikan lagi 6. 6 dikurangi 4 adalah 2, sehingga diperoleh 6,2 di sini. Kemudian substitusikan lagi 7. 7 dikurangi 4 adalah 3. 3-nya merupakan anggota himpunan A. Kemudian 8 substitusikan ke dalam fungsi inverse-nya lagi, sehingga diperoleh 8,4 yang merupakan anggota himpunan A. Jadi, dapat kita perhatikan di sini. Yang tadi 1,5 berubah menjadi 5,1. Yang tadinya sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri. Kemudian 2,6 berubah menjadi 6,2. 3,7 berubah menjadi 7,3. 4,8 berubah menjadi 8,4. Sehingga dapat kita simpulkan ketika kita memiliki fungsi domain f yaitu x dipadankan terhadap fx-nya melalui fungsi fx plus 4, dia akan memiliki fungsi balikan dari fx terhadap x-nya yaitu x dikurangi 4, di mana yang tadinya daerah hasil berubah menjadi daerah asal untuk fungsi inverse, dan yang tadinya daerah asal untuk fungsi f berubah menjadi daerah hasil untuk fungsi inverse-nya. Paham ya? Nah, tadi saya sebutkan bahwa tidak semua fungsi memiliki fungsi balikan. Contohnya adalah fungsi x kuadrat. Fungsi x kuadrat itu kan grafiknya, minggu lalu sudah saya gambarkan ya. Seperti ini. Balikannya bukan seperti ini, bukan. Karena kan tadi fungsi cerminnya adalah di sini. Bukan seperti ini balikannya. Jadi, ini akan memiliki fungsi balikan ketika daerah domainnya kita batasi. Misalnya, kita batasi hanya di daerah sini saja. Kalau di daerah sini berarti nanti fungsi balikannya adalah di sini, seperti ini. Paham ya? Jadi, tidak semua fungsi memiliki fungsi balikan, tetapi harus dibatasi daerahnya. Nah, sebuah fungsi akan memiliki fungsi balikan ketika ia monoton murni pada daerah asalnya. Cara kita mencari apakah fungsi itu monoton murni atau tidak, kita harus menggunakan turunan. Turunannya cari
Apakah dia akan selalu positif atau akan selalu negatif, monoton ke atas atau monoton ke bawah. Nah, misalnya di sini perlihatkan bahwa fx, yaitu x pangkat 5 ditambah dengan 2x ditambah dengan 1, ini memiliki fungsi balikan atau tidak. Yang pertama, kita cari dulu turunannya. Turunan dari x pangkat 5 adalah 5x pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 2. Nah, di sini saya katakan bahwa turunan pertama dari x pangkat 5 ditambah 2x ditambah dengan 1 itu akan selalu bernilai positif. Kenapa selalu bernilai positif? Perhatikan di sini. Ini pangkatnya genap. Berapapun nilainya, negatif atau positif, dipangkatkan genap, nilainya akan selalu positif. Ditambah dengan nilai positif lagi ya, berarti otomatis selalu bernilai positif. Atau di kurvanya dia monoton ke atas. Paham ya? Dia akan selalu naik ke atas. Nah, sehingga fungsi ini akan selalu naik ke atas pada seluruh garis real, sehingga dia akan memiliki fungsi balikan. Nah, itu cara kita mendeteksi atau memeriksa apakah sebuah fungsi memiliki fungsi balikan atau tidak. Atau apakah domainnya harus dibatasi atau tidak, yaitu dengan memanfaatkan fungsi turunan pertama dari fungsi yang kita cari. Sampai sini paham ya? Nah, cara mencari fungsi inversnya ada 3 langkah. Yang pertama, selesaikan persamaan fungsi Y sama dengan fx untuk x dalam bentuk Y. Kemudian, gunakan f inverse Y untuk menamai ungkapan yang dihasilkan dalam Y, dan gantilah Y dengan x untuk mendapatkan rumus untuk f inverse x-nya. Nah, contohnya di sini, perlihatkan bahwa Y sama dengan fx, itu di sini nilainya x per 1 minus x memiliki fungsi balikan, dan carilah f inverse x-nya. Sehingga kita harus mencari turunan pertama dari fungsi ini dulu. Mengingatkan kembali, turunan dari fungsi u per v adalah u aksen v dikurangi dengan u v aksen dibagi dengan v kuadrat. U di sini adalah x, kemudian v di sini adalah 1 minus x. Turunannya di sini u aksen sama dengan 1, kemudian v aksennya adalah minus 1. Kemudian tinggal disubstitusikan ke sini, ke fungsi ini. Jadi u aksennya 1 dikali dengan v, v-nya adalah 1 dikurangi x, dikurangi dengan u-nya adalah x, kemudian dikalikan dengan v aksen, yaitu minus 1 dibagi dengan v aksen 1 dikurangi dengan x kuadrat. Sehingga diperoleh 1 dikurangi x. Saya tulis di sini ya, 1 dikurangi dengan x dikurangi ditambah, maksud saya ya. Mohon maaf, ditambah dengan minus x dikalikan minus 1 adalah positif, x per 1 dikurangi dengan x, sehingga diperoleh 1 per 1 dikurangi x. Nah, nilai turunan ini akan selalu bernilai positif ketika nilai x-nya tidak sama dengan 1. X kuadrat ya maksud saya di sini. Nah, sehingga perhatikan ini tadi sudah kita peroleh. Nilai ini akan selalu positif ketika x-nya tidak sama dengan 1. Jadi, dia akan memiliki fungsi inverse ketika x-nya tidak sama dengan 1. Jadi, itulah fungsinya kita mendefinisikan domainnya, karena untuk menentukan apakah fungsi inverse-nya ada atau tidak. Nah, selanjutnya langkah untuk mencari fungsi inverse-nya, yang pertama selesaikan persamaan Y dalam bentuk X. Jadi, Y sama dengan X per 1 minus X ini kita rubah. Ini pindah ruas, sehingga ada di sini. Kemudian kita lakukan perkalian, saya yakin Anda bisa. Hasilnya adalah Y. Kemudian Y dikalikan minus X, yaitu minus XY. Kemudian kita satukan suku yang sama. X ini, X yang ini rubah. Jadi di sini. Kenapa jadi positif semua? Karena yang ini juga pindah ke sini akan menjadi negatif. Jadi semuanya dikalikan negatif, berubah menjadi positif. Sehingga diperoleh. Kemudian di sini dia sama-sama memiliki nilai X.
Ini X, ini X. Baru saya keluarkan X, dibagi X adalah 1, X-Y dibagi X adalah Y. Sehingga diperoleh X kali 1 plus Y sama dengan Y. Tinggal dibagi seperti ini. Nah, ini adalah penyelesaian fungsi X dalam bentuk Y-nya. Selanjutnya, langkah keduanya, rubah X tadi menjadi Y semua. Menjadi ini. Kemudian rubah semua suku X berubah menjadi, maksud saya suku Y berubah menjadi suku X. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Jadi langkah pertamanya selesaikan dalam bentuk suku X dalam bentuk Y, kemudian X sama dengannya rubah menjadi F inverse Y, kemudian semua suku Y dirubah menjadi suku X. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian jika ada yang masih kurang paham atau masih kurang jelas, silahkan boleh hubungi saya via WA atau gunakan forum diskusi di e-learning-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.